Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP tema 3 subtema 1 dengan materi benda di sekitarku. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang alat musik ritmis. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu memahami pengertian alat musik ritmis. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya. Oke anak-anak, langsung aja ya. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, selain benda, ada juga alat-alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, kita goyangkan, kita ketuk, dan lain-lain. Nah, alat-alat musik tersebut termasuk alat musik ritmis ya anak-anak ya. Nah anak-anak, di sini tahu tidak ya, alat musik ritmis itu apa sih? Mantap betul sekali anak-anak. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tapi bisa menghasilkan irama. Jadi intinya adalah alat musik ritmis itu tidak bisa membuat tapi bisa menghasilkan irama ya anak-anak. Alat musik ritmis itu memiliki fungsi anak-anak. Fungsinya adalah yang pertama, mengatur tempo lagu. Yang kedua, menciptakan harmoni lagu. Yang ketiga, sebagai penyempurna instrumen lainnya. Yang keempat, untuk mengiringi alat musik lainnya. Yang kelima, sebagai tanda untuk pemain musik. Yang keenam, mengatur tempo gerakan tari atau koreografi. Oke anak-anak, kira-kira ada yang tahu tidak ya alat musik ritmis itu contohnya apa saja? Berikut akan Bapak tunjukkan gambar beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama marakas, yang kedua rebana, yang ketiga kendang, yang keempat triangle. Nah anak-anak, ternyata banyak sekali contoh alat musik ritmis selain yang Pak Indra sampaikan tadi ya anak-anak. Anak-anak, mari kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama, gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi. Lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan.
Dimainkan dengan cara dipukul atau bisa dengan alat pemukul ya anak-anak ya. Yang kedua, ketipung. Ketipung merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan gendang, namun ukurannya lebih kecil. Ketipung dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketiga, tifa. Tifa merupakan alat musik ritmis asli Papua dan Maluku yang berbentuk menyerupai gendang. Pada tifa hanya salah satu bagian saja yang dilubangi. Lubang tersebut ditutupi dengan kulit rusa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Rebana. Rebana merupakan alat musik asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit yang besar dan keras. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Yang kelima, triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun, ujung satu dengan ujung lainnya tidak menyatu. Triangle dimainkan dengan cara dipukul pada bagian manapun lalu akan berbunyi. Yang keenam, marakas. Marakas disebut juga rumba shaker. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin, bentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkannya adalah dengan digoyang-goyang, namun perlu teknik khusus supaya menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketujuh, tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa, terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasangkan rangkap sepanjang logam tipis berbentuk bulat. Sebagai sumber bunyinya, cara memainkannya yaitu bisa dengan diketuk, menggunakan tangan, atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Yang kedelapan, kastanyet. Kastanyet berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik keras. Yang kesembilan, timpani. Timpani berbentuk besar dan terbuat dari bahan logam. Tabung timpani berbentuk mirip seperti mangkuk. Timpani dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik dari kayu yang ujungnya dibalut dengan kapas. Stiknya dinamakan mallet timpani. Yang ke-10, drum. Drum merupakan alat musik ritmis modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Drum dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pemukul khusus. Yang ke-11, simbal. Simbal terbuat dari logam yang berbentuk bulat seperti cakram. Simbal memiliki banyak ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada simbal yang diletakkan di drum, dipukul menggunakan stik. Ada juga simbal tangan yang dimainkan dengan cara disatukan menggunakan kedua tangan. Oke anak-anak, itu tadi beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu. Tapi selain dengan alat musik ritmis, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Bagaimana caranya ya? Berikut ada lagu yang berjudul Kring Kring Ada Sepeda, ciptaan Pak Kasur. Kita bisa memeragakan atau mempraktekkan menyanyikan lagu ini dengan alat musik ritmis. Di rumah anak-anak juga bisa ya mempraktekannya menggunakan alat musik ritmis jenis apa saja. Boleh tradisional menggunakan gendang atau menggunakan alat musik ritmis dari anggota tubuh ya anak-anak. Apa itu tepukan tangan atau hentakan kaki, tepukan paha atau bersiul? Pak Indra beri contoh ya. Oke, Pak Indra akan mencontohkan lagu Kring Kring Ada Sepeda ciptaan Pak Kasur. Simak dengan baik ya anak-anak. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu.
Oke anak-anak, itu tadi Bapak contohkan lagu Kering-Kering Ada Sepeda dengan diiringi alat musik ritmis dari anggota tubuh kita. Ya anak-anak ya. Kita juga bisa membuat alat musik ritmis sederhana dari botol yang diisi beras, kerikil, kelereng, dan lain-lain. Botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyang seperti marakas, atau juga kita bisa menggunakan galon kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, contoh alat musik yang kita buat tadi itu merupakan contoh alat musik ritmis sederhana, tetapi bukan alat musik sebenarnya. Oke anak-anak, boleh praktikkan pola irama tadi menggunakan alat musik ritmis atau menggunakan tepukan tangan, atau menggunakan alat musik ritmis buatan sendiri sambil menyanyikan lagu Kering-Kering Ada Sepeda ciptaan Pak Kasur. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis bisa kita buat sendiri, bisa menggunakan botol yang diisi beras, kerikil, dan lain-lain, atau menggunakan galon kosong yang dipukul dan bisa menghasilkan bunyi. Nah, ternyata benda-benda di sekitar kita itu bisa menghasilkan bunyi jika kita ketuk. Oke. Jika kita pukul dan lain-lain. Bunyi yang dihasilkan dari setiap benda berbeda-beda. Oke, anak-anak. Tugas. Oke. Di setiap pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas ya anak-anak ya. Nah, tugasnya adalah silakan anak-anak praktekkan lagu Kring-Kring Ada Sepeda iringi dengan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Ya anak-anak ya. Silakan anak-anak bisa mengiringi lagu tersebut dengan tepukan tangan, atau dengan jentikan jari, atau dengan tepukan paha, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan memukul galon, memukul piring, ya. Oke anak-anak, ingat divideokan ya, terus kirim ke WA walinya masing-masing. Oke anak-anak, Bapak yakin anak-anak pasti bisa, ya. Seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Oke anak-anak, semangat. Sekilas info tentang pahlawan nasional. Sultan Ageng Tirtayasa lahir dengan nama Abdul Fattah di Banten pada tahun 1631. Ia adalah putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Sultan Banten periode 1640 sampai dengan 1650. Ketika kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Saat ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal, ia diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Fattah. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang, Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian, Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Keengganan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memperpanjang kerjasama turun-temurun dengan Belanda membuat bentrok tidak dapat dihindarkan. Untuk memperkuat pertahanan, Sultan Ageng menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Cirebon, Demak, Lampung, dan Bengkulu. Pada 11 Mei 1658, Sultan mengumumkan perang terhadap Belanda, khusus untuk daerah Angke, Tangerang. Sultan membuat sayembara berhadiah 1 kampung kedudukan dan uang kepada siapapun yang berhasil membunuh perwira Belanda.
Belanda mengusulkan kembali perjanjian damai pada 10 Juli 1659 dan tercapailah perjanjian damai antara kedua belah pihak. Meskipun begitu, Belanda terus mencoba menaklukkan Kesultanan Banten dengan mengadu domba sultan dengan anaknya. Pangeran Gusti mendesak agar tahta segera diberikan kepadanya. Dengan berat hati, Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan tahta kepada putranya yang kemudian disebut Sultan Haji. Pengaruh Belanda berakar kuat pada diri Sultan Haji. Dia menggabungkan diri dengan pasukan Belanda. Sultan Ageng kewalahan menghadapi gabungan pasukan anaknya dan Belanda. Dia pun kemudian menyingkir dan hidup berpindah-pindah. Akan tetapi, Sultan Haji menipunya untuk kembali ke istana. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap lalu dipenjarakan di Jakarta hingga wafat dan dimakamkan di Masjid Banten Lama. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bapak kali ini. Ingat selalu S4 ya anak-anak, selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah! Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!